مرحبا مرحبا يا رسول غلام مرحبا 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 يا رسول غلام صلوا عليه وآله صلوا عليه Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Sufianti Suci Arini, mahasiswa STID Muhammad Nasir. Alhamdulillah, saya diberi kesempatan oleh Allah SWT untuk datang di Masjid Al-Jabar yang penuh barokah ini, dan Masya Allah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan kepada saya dan kepada keluarga saya untuk datang di Masjid Al-Jabar ini. Kedua kalinya, salawat serta salam tetap tercurahkan kepada baginda kita, Nabi kita, yakni Nabi Muhammad SAW, yang dimana beliau telah memberikan suri tauladan yang baik untuk kita dan sebagai contoh untuk umat muslim. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita melakukan sesuatu, apabila kita melakukan hal-hal yang bermanfaat, kita harus niatkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Karena apabila kita melakukan sebuah amalan, itu harus bernilai dengan ibadah. Apabila kita melakukan amalan bernilai ibadah, maka insya Allah Allah akan di akhirat kelak itu Allah menilai kegiatan kita itu dengan nilai ibadah. Sebagaimana dengan hadisnya, innamal a'malu binniyat. Niat kita yang kita lakukan itu harus karena Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, percuma apabila kita melakukan hal sesuatu yang dinilaikan karena duniawi, itu tidak ada nilai di akhirat kelak, hanya dinilai di dunia ini. Mengapa? Misal, apabila kita melakukan sedekah, tidak diniatkan untuk ibadah, tetapi diniatkan untuk dilihat oleh orang lain, percuma, buat apa? Tidak ada di mata Allah seperti itu. Tidak ada penilaian di Allah seperti itu, tidak ada. Mengapa? Karena dalam syariat Islam, apabila kita melakukan sebuah ibadah, itu harus dinilaikan hanya Allah Ta'ala, bukan hanya dilihat oleh orang lain. Sholat karena dilihat oleh orang lain, puasa karena ingin dia dipuji oleh orang lain, melakukan sebuah amalan karena dia ingin dipuji oleh orang lain. Subhanallah, sungguh zalimnya dia. Maka dari itu, kita sebagai umat Islam, umat muslim, kita harus saling mengingatkan, kita harus saling berdiskusi bagaimana kita cara untuk melakukan sebuah amalan yang baik dan sebuah perlakuan yang baik untuk ke jalan surga Allah yang dimana itu sesuai syariat Islam dan sesuai contoh yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Mengapa kita harus menyontoh akhlak Rasulullah? Karena di dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Bahwasanya di situ menjelaskan bahwa akhlak Rasulullah itu adalah suri tauladan bagi kita. Sebagaimana juga innaka la'ala khuluqin adim. Itu bagaimana Allah itu sudah mengatakan bahwa suri tauladan yang baik untuk manusia itu hanya Rasulullah SAW. Akan tetapi kita harus mengetahui sisi Rasulullah itu ada dua, yakni dia sebagai Rasulullah dan dia juga manusia. Dia juga, Rasulullah ini juga pernah melakukan kesalahan, tetapi dia langsung ditegur. Beda dengan manusia seperti kita ini, apabila kita melakukan kesalahan, kita tidak langsung ditegur. Ya mungkin kita ditegur oleh manusia, akan tetapi kita melakukan kesalahan itu lagi, kemudian kita tobat. Apabila kita melakukan kesalahan yang besar, kemudian kita tobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian kita melakukan kesalahan itu lagi, percuma, buat apa kita tobat? Maka dari itu, kita harus saling mengingatkan satu sama lain, kita harus saling berdiskusi. Kita harus menyatukan ilmu, tetapi kita harus menyatukan adab dulu baru ilmu. Mengapa? Kalau misalnya kita berilmu tapi kita tidak beradab, itu percuma. Buat apa kita mempunyai ilmu tapi kita tidak beradab?
Maka dari itu, insya Allah apabila kalian ingin mengatakan sesuatu kepada saya atau yang lain untuk melakukan sharing-sharing ilmu, mari kita sharing-sharing ilmu untuk menuju surga Allah. Mengapa? Karena di dunia ini kita hanya ingin menggapai surganya Allah Subhanahu wa taala dan ingin bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin hadam ini, semoga kita akan dipertemukan di surganya Allah dan dipertemukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syukron, jazakumullahu khairan kasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.